Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Muzaki. Di sini saya akan menjelaskan hukum cadar dan isbal menurut Muhammadiyah. Kita mulai dari latar belakangnya. Setiap muslim pasti ingin menjadi mukmin yang baik. Untuk menjadi muslim yang baik, setiap orang perlu menaati peraturan-peraturan yang telah diperintahkan. Kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Setiap muslim tentu ingin menjadi mukmin yang baik. Untuk menjadi muslim yang baik, setiap orang perlu menaati peraturan-peraturan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah perintah untuk menutup aurat muslim serta muslimah. Terdapat beberapa batasan aurat seorang muslim laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, menurut Imam Nawawi, mengenai aurat terdapat 5 mazhab, namun tertulis dan dinilai sahih kebenarannya sesuai dengan kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, yaitu antara pusar dan lutut. Sedangkan bagi perempuan lebih luas. Beberapa pendapat muka dan telapak tangan adalah aurat bagi perempuan, sehingga harus ditutupi. Beberapa pendapat pula bahwa muka dan telapak tangan bukan aurat dan tidak wajib ditutupi. Hal tersebut bergantung pada mazhab apa yang dianut oleh seorang muslim, sehingga tidak bingung dalam menerapkannya. Menurut Imam Nawawi, aurat wanita adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Beliau mengatakan pula bahwa perempuan boleh menunjukkan wajah serta kedua telapak tangan sampai pergelang tangannya. Begitu pula ketika sholat. Berhubung dengan aurat, saat ini masih banyak dibicarakan di kalangan masyarakat mengenai isbal dan penggunaan cadar. Isbal sendiri berarti memanjangkan pakaian berupa celana, sarung, jubah, dan lain sebagainya, melebihi mata kaki. Perdebatan tentang hukum isbal ini tidak terjadi hanya saat ini saja, namun sudah ada sejak zaman dahulu. Banyak sekali pendapat tentang hukum memanjangkan pakaian melebihi mata kaki atau disebut dengan isbal. Begitu pula dengan pemakaian cadar. Cadar sendiri adalah kain penutup kepala atau muka yang digunakan oleh sebagian muslimah yang biasa didengar dengan istilah niqab. Mengenakan cadar memang bukan kewajiban sebagai seorang wanita muslimah, tetapi mereka diwajibkan untuk menutup aurat. Permasalahan tentang isbal dan cadar ini menjadi fenomena yang sempat viral di Indonesia karena banyaknya pendapat yang muncul di kalangan ulama, masyarakat, hingga organisasi Islam. Namun bukan termasuk untuk memecah belah umat Islam, melainkan hanya menjelaskan pendapat yang paling benar berdasarkan dalil yang meyakinkan menurut mereka. Sedangkan menurut Muhammadiyah, pendapat mengenai memanjangkan pakaian atau isbal serta penggunaan cadar dalam hukum mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Akan tetapi perlu diperhatikan lagi mengenai berbusana pakaian yang wajar yang sesuai dengan kondisi budaya kita. Hal ini lebih penting, yaitu berpakaian yang menutupi aurat sesuai yang sudah ditentukan. Kita lanjut pembahasan. Cadar menurut Muhammadiyah. Cadar dalam bahasa Arab yaitu niqab adalah kain penutup kepala atau wajah bagi perempuan. Niqab adalah syar'i untuk cadar, yaitu sejenis kain yang digunakan untuk menutupi bagian wajah. Tahi kereta. Kok suka banget cow jelasin begini. Cadar dikenakan oleh sebagian kaum muslimah sebagai kesatuan dengan hijab. Mengenai hukum cadar, ulama 4 mazhab menganjurkan wanita muslimah untuk mengenakannya
Hanya saja ada perbedaan mengenai kewajiban. Mazhab Hanafi berpendapat tentang hukum cadar. Wajah wanita bukanlah aurat, melainkan cadar hukumnya sunnah, dianjurkan dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sedangkan menurut mazhab Maliki berpendapat tentang hukum cadar, wajah wanita bukanlah aurat, namun cadar hukumnya sunnah, dianjurkan dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i tentang hukum memakai cadar, aurat wanita di depan lelaki bukan mahram adalah seluruh tubuh, sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Inilah pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Nah, yang terakhir menurut mazhab Hambali, setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya. Dinuklir dalam Zadul Masyir 6/31. Tidak diwajibkan dan tidak terdapat syariat dalam agama untuk memakai cadar, namun disunahkan untuk dipakai sebagai upaya untuk kita meminimalisir terjadinya fitnah. Dalam orang yang tidak bercadar bukan berarti ingkar atau sunnah, karena yang dimaksud dengan ingkar atau sunnah adalah orang yang tidak mempercayai sunnah Nabi dan hanya mengamalkan apa yang termaktub dalam Al-Quran. Nah, yang kedua kita bahas isbal menurut Muhammadiyah. Isbal itu terdapat dua macam. Yang pertama isbal haram secara mutlak, dan yang kedua isbal haram karena kesombongan. Sebagaimana isbal diuraikan secara nabawi merupakan simbol kesombongan dan akan tertolak masuk surga. Menurut Ibnu Atsir dalam bukunya Al-Nahiyah fi Gharib Al-Hadis wa Atsar Al-Musbil Izarahu adalah orang yang menjulurkan kainnya sampai menyentuh bumi, karena kata lain menjurai, dan melabuhkan pakaian sehingga ujung kain terseret ketika berjalan, dan ia melakukan lantaran kesombongan dan pamer. Nah, dari definisi di atas, dari definisi tadi mencemarti dua hal. Pertama, disebut isbal apabila kain yang dikenakan seorang muslim tersebut menyentuh bumi. Nah, yang kedua ada unsurnya kesombongan dan pamer. Mengukir dari Rasulullah SAW, artinya kita mengamalkan semua perilaku dan jalan hidupnya. Al-Quran memerintahkan umatnya untuk mengikuti jalan hidup dan penampilan Nabi Muhammad SAW. Isbal adalah sebagai adab berpakaian umat muslim, yang itu semua adalah ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW. Adab berpakaian yang dimaksud adalah yang pertama, pakaian yang disukai Rasulullah yaitu jubah dan pakaian yang berwarna putih. Rasulullah SAW bersabda, "Berpakaianlah kamu sekalian dari pakaian yang berwarna putih. Itulah sebaik-baiknya pakaian." Batas jubah, sorban, sarung atau kain yang di atas mata kaki. Kesimpulannya, dalil-dalil yang mengatur mengenai wajib atau tidaknya penggunaan cadar masih diperdebatkan, bertujuan untuk mengkaji berbagai pandangan para ulama tafsir dan para cendekiawan muslim terhadap hukum penggunaan cadar bagi perempuan muslim tanpa mengindahkan sisi normatif dan historis dari penggunaan cadar tersebut. Sebagian besar di antara mereka berpendapat bahwa penggunaan cadar secara normatif bisa saja menjadi wajib di suatu wilayah jika hal itu telah menjadi kesepakatan bersama dan menjadi norma yang ditetapkan secara sosial. Sementara itu di lingkungan tertentu tidak menggunakan cadar bisa jadi akan lebih baik jika hal itu bertujuan untuk menolak mudarat.
Hal ini dapat terjadi karena secara historis hal ini dapat terjadi karena secara historis perintah keharusan penggunaan cadar pada masa Nabi dimaksudkan untuk sebagian identitas bagi perempuan muslim dan merdeka sehingga tidak dapat diganggu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali pada suami mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam atau hamba sahaya yang memiliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menutup aurat dengan memakai jilbab atau pakaian yang terdiri dari kerudung dan baju kurung yang dapat menutup seluruh auratnya. Demikian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya Muhammad Farhar Muzaki, NIM saya 21108011086. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.